harapan kami selaku pemerintah Desa Betoriase hari ini yang menjabat adalah bagaimana melihat Desa Betoriase ini bisa menjadi desa yang lebih maju dan sejahtera masyarakatnya. Itu yang pertama. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa apa yang terlihat saat ini merupakan lapangan sepak bola di Desa Betoriase, tepatnya di Dusun 2 Cempa. Dan kami sudah bangun sports center dan beberapa jalan di sekitar sini, sehingga ini akan menjadi nanti pusat kegiatan olahraga dan yang lain yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah berkat adanya bantuan pemerintah hari ini sudah ada 2 posyandu ya yang terbangun, posyandu permanen di 2 dusun, dusun 1 dan dusun 2. Kemudian di dusun 3 ada posyandu kayu ya. Kemudian tinggal di dusun 4 yang belum. Insyaallah semoga tahun depan ini bisa juga terlaksana sehingga pelayanan kesehatan juga di desa kami ini mampu berjalan dengan maksimal. Terus kemudian perlu saya sampaikan bahwa berkat adanya bantuan desa juga sudah banyak pembangunan infrastruktur jalan tani yang kami tuntaskan, sehingga itu juga bisa memperlancar akses pertanian masyarakat kita. Jadi alhamdulillah berkat adanya jalan tani yang sudah dibangun, saat ini masyarakat sudah menikmati jalan-jalan tani mengangkut hasil-hasil bumi masyarakat kita. Kemudian selanjutnya harapan kami, karena sesuai visi misi pemerintah desa hari ini, ingin melihat Desa Betoriase ini menjadi sebuah desa yang dikenal sebagai desa agrowisata. Kenapa? Karena Desa Betoriase ini merupakan desa sejarah. Kenapa saya katakan desa sejarah? Karena dari dulu semenjak dibentuknya desa ini memang sudah dikenal sebagai desa penghasil buah-buahan. Termasuk di dalamnya adalah durian, lansat, dan rambutan, dan tanaman-tanaman buah lain yang memang diminati oleh masyarakat. Dan itu belum nampak betul, karena kenapa? Kita bisa lihat infrastruktur jalan di desa kami ini belum memadai secara maksimal, sehingga anggapan masyarakat luar masih menganggap bahwa Desa Betoriase ini cukup jauh aksesnya, padahal tidak. Nah, kita hanya butuh perjalanan 25 kilo dari perkotaan Pak di sini, di Betoriase. Perlu kami sampaikan bahwa desa kami memang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, ya, Kabupaten Nrekang, Kecamatan Maiwah. Namun kami sampaikan bahwa akses penghubung Desa Betoriase ke Nrekang ini banyak menarik hasil-hasil buah juga sampai ke Kecamatan Dititue. Jadi masyarakat Nrekang sendiri banyak yang melintasi jalan kami, sehingga saya anggap itu sebuah hasil nilai tambah untuk Kabupaten Sidrap, karena hasil buah dari Kabupaten Nrekang sendiri juga itu terjual di Kabupaten Sidrap. Nah, kemudian dengan hasil buah itu hanya kami berniat ingin membangun infrastruktur wisata. Jadi ketika buah-buahan nanti melimpah kembali, jadi para pengunjung penikmat durian yang ada di desa kami bisa juga menikmati eksotis alam alami kami yang kami nanti akan siapkan. Jadi kami sudah coba sentuh jalan tani untuk masuk ke salah satu sungai yang ada di Desa Betoriase ini yang sangat sejuk. Di situ bisa mungkin dipadukan nanti makan durian sambil mandi-mandi. Jadi itu harapan kami ke depan. Sehingga perlu kiranya kami sampaikan bahwa memang Betoriase ini butuh perhatian dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat, untuk mengangkat dan mengembangkan potensi yang ada di desa kami. Terus terang kami sebagai pemerintah desa hari ini butuh bantuan. Karena kenapa? Kita terbatas sumber daya dan terbatas kemampuan mengembangkan hal itu. Tapi selaku pemerintah desa hari ini sudah menjajaki beberapa potensi, yang termasuk yang pertama selain buah-buahan itu kami punya keunggulan juga, yaitu desa kami sebagai desa penghasil gula aren atau gula merah. Jadi itu sangat potensial dipadukan dengan durian dan gula merah, itu menghasilkan yang namanya kue dampo yang dikenal masyarakat kita. Kue dampo ini punya rasa ciri khas perpaduan antara buah durian dengan gula merah. Itu salah satu potensi. Kemudian banyak potensi lain yang
mungkin dari segi kerajinan. Jadi kami di pemerintah desa sudah mempersiapkan pelatihan industri rumahan. Bagaimana ibu-ibu yang hari ini sibuk duduk-duduk ya, kami akan sibukkan dengan kegiatan-kegiatan kerajinan, termasuk pembuatan sapu lidi, sapu dan karya-karya hasil olahan buah atau makanan kuliner desa. Termasuk di sini penghasil pisang, banyak yang bisa dikembangkan. Jadi ke depan kami harapkan itu ada perubahan pola interaksi di masyarakat kami demi melihat bagaimana desa Bentol Riasi ini bisa lebih maju dan berkembang. Karena terus terang desa Bentol Riasi masih berstatus desa tertinggal. Jadi Kabupaten Sidrap ini termasuk salah satunya adalah kami. Mungkin salah satu pengaruhnya karena infrastruktur jalan yang belum memadai. Terus terang sepanjang jalan masuk desa Bentol Riasi ini kami masih terkendala infrastruktur jalan. Jadi sangat penting kiranya desa Bentol Riasi ini mendapat perhatian demi memaksimalkan visi misi kami membangun desa Bentol Riasi ini menjadi desa agrowisata. Terus salah satu kunci pemerintah desa hari ini yang sangat dititik beratkan oleh kementerian adalah bagaimana mengembangkan BUMDes ini. Badan Usaha Milik Desa kami ada baru 1 tahun karena beberapa semenjak pergantian pemerintahan desa, juga pergantian pengurus BUMDes. Jadi kami sudah benahi itu dan insya Allah ada beberapa hal yang dikelola nanti oleh pengurus BUMDes. Tahun pertama kemarin adalah pengolahan pupuk. Jadi pupuk ini dikelola oleh BUMDes, bagaimana ingin melihat peningkatan hasil tanaman atau hasil buah yang ada di masyarakat. Jadi alhamdulillah itu sudah jalan, namun masih belum maksimal. Makanya pengembangan lain insya Allah kami akan usahakan. Yang pertama yang sudah ada hari ini dikelola oleh BUMDes adalah tenda terowongan pesta. Jadi itu ada bantuan dari pemerintah pusat, dari kementerian. Kami ucapkan banyak terima kasih karena sudah mulai dioperasikan. Jadi bantuan itu sudah sampai dan kami sudah jalankan itu. Tenda terowongannya sudah jadi dan sudah dinikmati oleh masyarakat. Dan selanjutnya BUMDes hari ini juga akan sementara berproses tabung gas. Jadi tabung gas ini sangat perlu juga untuk menunjang kebutuhan ibu rumah tangga dalam hal masak-memasak. Ini persoalan dapur. Jadi alhamdulillah sudah jalan juga tabung. Terus kemudian selanjutnya adalah bagaimana nanti melihat seperti yang saya sampaikan awal, ada kue dampo, ada keripik pisang yang dipadukan dengan gula merah ini akan juga menjadi tanggung jawab BUMDes dalam hal mengurusnya. Jadi kami butuh pelatihan industri rumahan nanti, bagaimana bisa lebih memantapkan karya-karya masyarakat yang ada di desa Bentol Riasi. Dan terpenting sebenarnya adalah kami terus terang masih tertinggal dari pengetahuan atau sumber daya manusia kami terbatas untuk mengolah itu. Padahal segala apa yang perlu kita kembangkan di sini di desa kami ini ada Pak, itu ada. Jadi apapun yang ditanam sebenarnya di desa kami ini itu semua bisa tumbuh. Jadi kita bisa lihat di sekeliling kami ini, di belakang kami yang terlihat gunung itu, terus terang desa kami ini sangat sejuk karena masih dikelilingi oleh hutan belantara. Jadi sangat-sangat memungkinkan kami mengembangkan desa Bentol Riasi ini menjadi desa agrowisata. Insya Allah ketika kehutanan nanti memfasilitasi kami, lokasi hutan akan dijadikan kebun desa, dan kebun desa itulah akan menjadi ikon kunjungan wisatawan ketika masuk. Selain mandi-mandi di sungai, kami akan merencanakan pembangunan kebun desa. Kebun desa itu disitulah akan kami padukan bagaimana cara bertani dengan baik, bagaimana bertani dengan cara modern. Jadi di situ kami, semisal kami dikasih lahan 10 hektar, maka lahan 10 hektar itu kami akan bagi 50 area dan akan menanami beberapa tanaman. Termasuk impian kami adalah satu itu kebun herbal, kemudian kebun durian, kebun kopi,
kebun cengkeh, kebun kakao, kebun jeruk, dan lain-lain yang ada saat ini desa kami. Insya Allah itu akan kami nanti laksanakan ketika misalnya kehutanan bisa memfasilitasi kami untuk mengelola lokasi yang masih potensi bisa kita gunakan sebagai kebun desa.